Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bayat, gila harta sebelum berguru pada Sunan Kalijaga. Meski tak setenar para tokoh yang menjadi bagian dari Wali Songo, Sunan Bayat merupakan salah satu penyebar agama Islam di Jawa Tengah yang sangat dihormati. Sebelum berguru kepada Sunan Kalijogo, Bupati pertama Semarang ini memiliki kisah semasa hidupnya. Bagi sebagian masyarakat, sosok sang wali yang jasadnya kini terbaring di Gunung Jabal Kat di wilayah Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini dipandang istimewa karena itu makamnya nyaris tak pernah sepi dari perziarah. Ada keyakinan bahwa siapa saja yang menjalankan laku ritual di tempat ini, maka segala yang diharapkan akan terkabul. Keyakinan itu tidak lepas dari riwayat hidup sosok Sunan Bayat yang sesama hidupnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sunan Bayat bernama adalah Kyai Ageng Padanaran. Beliau adalah Bupati Semarang yang pertama yang semasa hidupnya dikenal sangat kaya terang sambadi, salah satu juru kunci komplek makam Sunan Bayat. Hanya saja karena kekayaan itu, Ki Ageng Pandanaran akhirnya lupa diri. Dia begitu mendewa-dewakan harta. Tiap hari yang dilakukannya hanya mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Salah satunya adalah dengan menaikkan pajak dari rakyatnya. Di kemudian hari, ada seorang pemotong rumput yang ingin menjual rumputnya. Bupati menerima, tetapi dengan bayar yang sangat murah sekali. Oleh laki-laki tua pemotong rumput, hal ini tidak dipermasalahkan. Setelah dibayar, sang bupati kemudian mencoba melihat rumput yang baru dibelinya itu. Dia senang karena rumput itu memang bagus kualitasnya, namun alangkah terkejutnya dia karena di dalam ikatan rumput terdapat beberapa keping emas. Sontak hal ini membuat dia gembira. Bahkan kejadian itu berulang sampai beberapa kali. Namun pada suatu hari saat laki-laki tua menjajalkan rumputnya, dia tidak mau dibayar, melainkan meminta supaya beduk masjid kabupaten dibunyikan. Tak ayat, sang bupati marah karena merasa dilecehkan laki-laki tua. Melihat Kyai Ageng Pandanaran marah, laki-laki tua itu tetap saja, bahkan dia kemudian mengatakan tidak butuh uang kalau saja mau. Katanya dia bisa mendapat emas yang lebih banyak hanya dalam satu cangkul. Ucapan itu masih menambah geram Kyai Ageng Pandanaran, sehingga dia lantas menyuruh
laki-laki tua itu membuktikan ucapannya. Bila ucapan benar terbukti, maka Kiai Ageng Pandanaran bersedia mengabulkan permintaan laki-laki tua itu. Dengan disaksikan para pejabat dan prajurit kabupaten, pria tua itu pun mencari cangkul untuk membuktikan ucapannya. Benar saja, dengan sekali cangkul tanah di pendopo terangkat dan terlihatlah bongkaran emas berkilauan. Bupati tertunduk menangis dan sungkem di bawah kaki laki-laki tua. Apakah setelah mengetahui bahwa dia adalah Sunan Kalijaga, maka dia memutuskan untuk mengabdi sebagai murid, dan Sunan Kalijaga mengatakan kalau sang bupati ingin jadi muridnya, maka dia harus menemuinya di Gunung Jabal Qad. Karena itulah Ki Pandanaran kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan memilih menyusul Sunan Kalijaga untuk menebus segala dosa yang telah dilakukannya. Dengan perjalanan menuju ke Gunung Jabal Qad, banyak ujian yang harus dihadapi oleh Ki Ageng Pandanaran. Salah satunya adalah ketika ia datang dua perampok yang pada akhirnya justru menjadi murid kesayangannya. Dua orang itu Syekh Dambu dan Syekh Kawel. Tak hanya itu, Ki Ageng Pandanaran juga sempat menjadi pembantu di sebuah warung serambi demi menyambung hidup. Bahkan keberadaan Ki Ageng Pandanaran makin meningkatkan rezeki si pemilik warung. Tiap hari dagangannya selalu habis diserbu pembeli, padahal sebelumnya tidak. Dari satu akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa Sunan Bayat bisa membantu membuka pintu rezeki, sehingga saat dia mulai mendirikan padepokan di Gunung Jabal Qad, dari hari ke hari pengikutnya mulai banyak. Karena keyakinan itu juga bahkan hingga kini banyak para pedagang yang percaya bahwa ada energi penglarisan di makam Sunan Bayat. Itulah salah satu alasan yang mendorong mereka kerap datang berziarah dan nginap dan ngalap berkah di makam Sunan Bayat. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.